Assalamualaikum, halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk video ini kita akan membahas mengenai pengecoran kolam ikan nila. Pengecoran dasar kolam ini sangat penting karena kalau pengecoran di dasar kolam tidak hati-hati ataupun sembarangan, ini sangat bahaya di saat kita mengisi air nanti. Untuk saran, sebaiknya di dasar kolam itu dikasih plastik agar waktu kita ngecor kolam di atas plastik, kegunaan untuk menjaga terjadi kebocoran di dalam kolam. Ini sangat bahaya di saat kita mengisi air, misalnya untuk memelihara ikan. Kita kan tidak mungkin tinggal di situ melihat seterusnya bagaimana perkembangan kolam kita. Pasti sewaktu-waktu kita akan keluar, apakah itu 1 hari, 2 hari, ataupun kita istirahat di malam hari, ikan sudah diisi di kolam, tahu-tahu kolam kita bocor. Kemudian di kolam sudah tidak ada air karena sudah turun ke bawah ke tanah. Ini akan bahaya kepada ikan-ikan kita. Ikan pun bisa mati. Dan dipastikan ikan akan mati semua kalau sudah tidak ada air. Untuk pengecoran di dasar kolam juga tidak boleh terlalu tipis. Kalau pengecoran di dasar kolam semennya terlalu tipis, ini akan terjadi keretakan, pecah, sama kolam juga akan bocor. Kemudian juga tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal memang ini bagus, tapi akan terjadi pemborosan, akan menambah biaya yang besar. Maka harus terukur, misalnya di ukuran 5-10 cm. Lebih dari itu usahakan jangan, karena biayanya akan terlalu banyak dan terjadi pemborosan. Kalau ini semua telah dilakukan, misalnya kita sudah memasang plastik di dasar kolam sebelum dicor, kemudian sudah dicor dengan ketebalan tertentu, tidak boleh terlalu tipis karena ditakutkan akan patah. Yang terakhir, pengacian. Setelah semuanya disiapkan, artinya sudah dipasang plastik, dicor, ini juga harus diaci supaya benar-benar ikan, maksudnya kolam kita, tidak terjadi kebocoran. Harus diaci. Setelah pengacian, diamkan kolam kita ini selama 1 hari agar pengecoran kolam ini ataupun semen yang ada di dasar kolam ini sudah kering. Setelah 1 hari, masukkan air kira-kira di sekitar 5-10 cm. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi keretakan
di dasar kolam yang dicor tadi. Biarkan air di situ sekitar 1 sampai 3 hari. Setelah 3 hari, bersihkan kolam kembali, buang air yang tadi, kemudian masukkan dengan yang baru. Sebelum dibuang, sekalian digosok-gosok sedikit agar bekas air semen yang mengendap di dasar kolam sudah bersih semua. Kolam dimasukkan air, kemudian dicuci sebagian kolam yang misalnya ada terjadi pengotoran ataupun penumpukan bekas-bekas semen, itu harus terbuang. Ini akan berbahaya nanti di saat kita mengisi ikan. Kalau semuanya sudah bersih, buang sekali lagi air, kemudian baru diisi kembali air. Ini khusus nanti untuk air pemeliharaan ikan. Itu sudah bisa diisi ikan. Kalau tidak dilakukan seperti ini, mungkin akan terjadi masalah pertumbuhan ikan ataupun bisa terjadi kematian ikan karena masih mengandung mungkin bahan kimia yang terdapat di dalam semen tadi. Untuk pembuangan air di saat pengurasan nanti kolam kita, itu pembuangan air harus di tengah, kemudian kolam kalau ibaratnya seperti kuali, jadi agak dalam di tengah, guna di saat pembuangan air, nanti air ini yang ada di kolam itu benar-benar bisa kosong, tidak ada sisa. Kita akan bisa mengatur di luar nanti. Ini sangat penting karena kalau misalnya masih ada sisa ataupun tidak habis, mungkin kolam kita tercemar atau kotor, kita harus membuang dan akan memperlambat kerja kita ataupun menambah waktu kerja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum.